Baik, Bapak Medi Kusma. Terima kasih Pak atas informasi datanya. Sebelumnya Bapak ada fasilitas kredit atau pinjaman tidak Pak? Saya kredit Iya. mobil. Kredit mobilnya di mana Pak perusahaannya? MAF. Di MAF. MAF. Eh, A, A, ya benar MAF, Mega Auto Finance. Baik, Mega Auto Finance ya Pak. Baik, terima kasih Bapak Medi Kusma atas informasinya Pak. Sebentar ya Pak. Iya. Baik, Bapak Medi Kusma, terima kasih atas kesabarannya menunggu. Jadi seperti ini Bapak, kami ingin menginformasikan betul bahwasannya ada kebijakan stimulus bagi debitur-debitur yang meminta kelonggaran relaksasi kredit. Iya. Di mana ini sesuai dengan himbauan dari Bapak Jokowi kepada pihak OJK Pak Iya, untuk benar. memberikan kelonggaran tersebut. Ya. Tetapi ini ada ketentuannya Pak. Ketentuannya itu adalah bagi debitur yang nilai kreditnya di bawah 10 miliar. Iya. Baik untuk kredit perbankan ataupun industri keuangan non-bank seperti perusahaan pembiayaan. Ya. Dan Mega Auto Finance ini termasuk Pak ke Termasuk. dalam perusahaan pembiayaan. Dan untuk kebijakannya sendiri ini diberikan penundaan cicilan sampai 1 tahun Ya. dan penurunan bunga. Ya. Tetapi debitur yang dimaksud di sini adalah hanya berlaku untuk profesi tukang ojek, Ya. sopir taksi yang sedang memiliki kredit motor ataupun mobil, nelayan yang sedang memiliki kredit perahu, dan juga berlaku bagi pelaku UMKM. Iya. Untuk prosedurnya sendiri, silakan diajukan secara tertulis permohonan keringanan pembayarannya kepada pihak Mega Auto Finance-nya, Pak. Oke. Dan mekanisme penerapannya ini diatur oleh kebijakan perusahaan pembiayaannya masing-masing, Pak, dalam menjalankan ketentuan dari Bapak Jokowi tersebut. Oke. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Bapak mempelajari peraturan regulasi yang telah dikeluarkan oleh pihak OJK. Oke, yang di website ya? Iya, untuk peraturannya di POJK nomor 11 Ya. garis miring POJK titik 03 garis miring 2020. Iya, Itu saya terkait udah dengan download. stimulus. download. Iya, itu terkait dengan stimulus perekonomian nasional akibat dampak penyebaran coronavirus ya, Pak. Nah, sekarang saya mau nanya, Mbak. Kan Baik. pihak leasing ini Iya. kalau ini kan itu kan perintah dari Bapak Presiden seperti itu. Nah, Iya. beda lagi kalau kita ke leasing itu tidak ada, Mbak. Tidak ada bagaimana maksudnya, Pak? Nggak ada kebijakannya, dan itu mereka nggak mau tahu. Dan bagaimana saya harus memprosesnya itu? Sementara pihak leasing ini tidak mau tahu gitu loh. Sementara kalau ini mau ngeceknya dari mana? Dari akun ojek online saya atau Gokar saya bisa karena saya ada akunnya, ya kan? Nah, dari mana gitu loh? Sementara kan di pihak leasing ini waktu pas tanda tangan kontrak dia kan mengklaim bahwasannya ojek online bla 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 gini nggak bisa kan waktu dia mengklaim Iya. itu. Nah, bagaimana Mbak kalau misalkan ngotot pihak leasingnya, kita harus sebagai masyarakat tuh bagaimana solusinya dari pihak OJK? Iya. Jadi seperti ini, Bapak. Dari pihak OJK sendiri sudah mengeluarkan regulasi. Benar. Regulasi tersebut seharusnya ditaati oleh atau dijalankan oleh pihak perbankan ataupun perusahaan Benar. pembiayaan sesuai dengan instruksi dari Bapak Jokowi. Benar. Apabila memang ada perusahaan-perusahaan yang tidak menjalankan ketentuan tersebut, Bapak bisa menyampaikan laporannya melalui email ke kami, Pak. Oke, berarti itu ya, harus melapor ke email ke Anda, dan saya emailnya tuh yang di website bukan? Untuk alamat emailnya ke konsumen@ojk.go.id. Itu di website ada nggak ya? Nggak ada ya? Seharusnya ada, Bapak. Oh, oke, siap. Iya, dilakukan pengecekan saja alamat email OJK di konsumen@ojk.go.id. Bapak kirimkan pengaduannya ke alamat email tersebut. Tetapi kami sarankan Bapak terlebih dahulu ajukan secara tertulis ke Mega Auto Finance-nya, Pak, terkait dengan permintaan keringanan pembayaran karena Bapak juga terkena dampak. Iya. Tapi dipastikan Bapak salah satu debitur yang dimaksudkan oleh Bapak Jokowi seperti. Iya, paham. Iya. Nah, sekarang gini, pihak orang itu misalkan gini nih, ngapain ngasih surat ini? Orang saya nggak butuh surat ini, siapa bilang? Kamu harus bayar. Itu pihak yang menagih loh.
yang ngomong gitu. Bagaimana saya mau bawa surat itu sementara surat itu aja nggak diakuin gitu loh. Bukan suratnya nggak diakuin, eh, apa apa perintah dari Bapak Presiden tuh nggak diabaikan sama pihak leasing. Sementara kan banyak Iya. Mbak kasusnya seperti ini sekarang nih. Baik, Heeh. jadi seperti ini Bapak, apabila pihak penagihnya menginformasikan seperti itu, seperti yang diketahui sebelumnya, penagih Heeh. di sini kan maksudnya adalah debt collector. Ya. Debt collector di sini adalah penagih dari pihak ketiga Iya yang benar. diberikan kewenangan oleh si pihak leasing untuk melakukan penagihan ke si konsumennya. Jadi apabila si debt collectornya itu melakukan penagihan tidak sesuai dengan prosedur, itu silakan Bapak laporkan ke Mega Auto Finance-nya selaku perusahaan pembiayaannya. Karena otomatis debt collector ini bisa jadi Pak kemungkinan belum mengetahui kebijakan tersebut karena pihak OJK kan menginformasikannya kepada pihak perusahaan pembiayaan ya Pak, bukan ke debt collectornya. Mm-mm. Iya, Jadi jadi silakan enggak, bukan, eh, maksud saya bukan itu. Surat yang Mbak suruh maksudkan, yang Mbak artikan tadi, surat itu kan kirim ke pihak Mega Auto Finance. Dan iya, kita nelpon ke Mega Auto Finance, mereka itu tidak mengklaim bahwasannya nggak ada perintah dari seperti itu. Nah, bagaimana mau saya menyampaikan tuh surat sementara nggak ada perintah? Mau kemana saya kirim emailnya atau iya, mau ke posnya? Nggak tahu saya mau kemana suratnya itu. Gimana dong iya. solusi kita ini? Jadi seperti yang saya informasikan Bapak, dalam hal ini pihak OJK kan sudah memberikan regulasi yang harus ditaati oleh pihak perusahaan pembiayaan, perbankan, ataupun industri keuangan non-bank. Hmm. Jadi itu bisa dijadikan acuan Pak ataupun dasar kepada pihak perusahaan pembiayaannya bahwa mereka harus menjalankan ketentuan itu berdasarkan instruksi dari Bapak Jokowi selaku Presiden. Iya, paham. Tapi yang kenyataannya ini orang finance-nya nggak mau tahu. Dan saya mau ngirim suratnya seperti apa, Mbak? Maksudnya tuh, mau ini saya bawa surat. Ya kan, saya bilang ini finance, tolong ini. Orang itu Baik. nggak baik kan gitu loh. Terus kita ini harus buat rekaman atau bagaimana biar saya kirim ke OJK atau bagaimana gitu loh. Iya, jika misalnya Bapak diinformasikan oleh pihak terkait tidak ada pemberitahuan ataupun tidak ada ketentuan ataupun tidak ada perintah Nah, dari pihak OJK dan pengajuan Bapak ini ditolak padahal Bapak sudah sesuai dengan iya. ketentuan yang Nah, menerima kelonggaran relaksasi kredit, nah. itu bukti-buktinya Bapak kirimkan ke alamat email kami yang tadi saya informasikan di konsumen@ojk.go.id. Oke, bukti-bukti Iya, semuanya ya. Oke, saya iya betul coba sekali. ini. Saya Iya. suratnya contohnya seperti apa? Cara misalnya gimana, Mbak? Bisa nggak Mbak contohkan? Contohkan lah. Iya, kalau contohnya sendiri Pak, misalnya seperti ini, Bapak sebutkan dulu terlebih dahulu, saya yang bertanda tangan di bawah ini atas nama Bapak Medikusma Rizal, alamat, nomor handphone seperti itu, sebelumnya memiliki fasilitas kredit mobil di Mega Auto Finance, bermaksud untuk mengajukan keringanan pembayaran ataupun kelonggaran relaksasi kredit kepada pihak Mega Auto Finance, karena saya adalah salah satu debitur yang terkena dampak dari adanya penyebaran virus COVID-19. Berdasarkan instruksi dari Bapak Jokowi kepada pihak OJK mengenai kebijakan stimulus ekonomi, Ya. maka saya sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu misalnya Bapak UMKM contohnya. Ya. Saya adalah pelaku UMKM yang memiliki fasilitas kredit 10 miliar di bawah 10 miliar bermaksud meminta keringanan pembayaran berupa penundaan cicilan sampai 1 tahun dan penurunan bunga sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh pihak OJK yang tercantum dalam POJK nomor 11 garis miring POJK 3 garis miring 2020 terkait stimulus. Ya. Seperti itu Pak, kurang lebih. Oke, terima kasih Mbak ya. Iya. 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 Sebesar-besarnya, dan ini kita coba. Ini saya simpan rekam omongan Mbak, Iya. dan saya share ke teman-teman driver online segala macam, saya share ya. Izin ya Mbak ya. Makasih banyak atas masukannya, dan ini ya saya akan rekam dan saya akan kirim ke grup-grup saya ya Mbak ya. Baik, Kasih Bapak banyak. Medikusma, Ya. sebelumnya kami ingin menginformasikan Bapak daripada menyarankan saja ya Pak, Iya. sekedar menyarankan daripada mengenai
penjelasan tersebut melalui percakapan, lebih baik Bapak menyarankan kepada rekan-rekan Bapak yang memiliki kejadian yang sama dengan Bapak Medikusma untuk mempelajari peraturan tersebut dan memantau website OJK, Pak. Oh, oke. Website di www.ojk.go.id, karena setiap kebijakan apapun itu pasti akan disiarkan melalui siaran pers ataupun pengumuman di websitenya OJK. Iya. Iya. Apakah informasi yang kami sampaikan sudah cukup jelas Bapak Medikusma? Sudah cukup, Mbak. Ada hal lain yang perlu kami bantu? Enggak ada. Makasih banyak. Baik, sekedar informasi Bapak Medikusma, apabila ada hal lain yang ingin ditanyakan, itu bisa Bapak tanyakan melalui layanan WhatsApp OJK. Ya. Untuk nomor WhatsApp OJK di 081. Sudah ada WhatsApp ya saya. Iya, 157-nya 3 kali ya, Pak. Ya, makasih ya. Baik, Bapak Medikusma, jangan lupa untuk selalu mencuci tangan ya, Pak, dengan Ya. sabun dan menghindari keramaian untuk Mantap. mencegah penyebaran virus OJK COVID-19. mantap, Bapak Presiden mantap. Baik, terima Makasih. kasih Bapak Medikusma telah menghubungi kontak OJK 157. Selamat siang, selamat Selamat beraktivitas kembali. siang. Selamat siang.